Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik bersehati di dalam Kristus. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang bersehati dalam Kristus dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari terambil dari Roma pasal 14 ayat 1, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah pluralisme agama. Tetapi inilah konteks yang sedang kita hidupi dan hadapi saat ini. Pluralisme agama secara sederhana dapat kita pahami sebagai sebuah kondisi yang menerima keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Tidak hanya menerima tetapi juga menghargai perbedaan antara agama-agama dan kepercayaan yang berbeda. Saudara, pluralisme agama juga berpendapat bahwa semua agama setara dalam arti memiliki nilai dan kebenaran yang sama, sehingga mendorong dialog dan kerjasama antara agama-agama yang berbeda. Pertanyaan yang serius bagi kita, bagaimana jika kita sebagai orang percaya menganut pluralisme agama ini? Saudara, kita dapat meningkatkan toleransi dan pengertian antara agama-agama yang berbeda, sehingga kerjasama antara agama-agama yang berbeda dapat terwujud dan masalah sosial atau kemanusiaan dapat dipecahkan bersama-sama. Namun, ternyata berkaitan dengan keberagaman ini, ada juga titik rapuh yang sangat memungkinkan terjadinya kegaduhan. Saudara, agama-agama yang berbeda memiliki potensi untuk konflik, khususnya dalam menentukan kebenaran, terutama jika menghadapi perbedaan dalam hal praktik atau kehidupan. Agama yang satu akan menganggap diri lebih benar dibanding agama yang lain. Saudara, konflik yang sedemikian pun dialami oleh jemaat di Roma. Mereka terbagi atas orang-orang non-Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu peristiwa Pentakosta dan mengalami pembaharuan budi. Dan juga terdiri orang-orang Yahudi yang tersebar yang masih memegang adat istiadat Yahudi dengan sangat pakem. Saudara, kedua kelompok ini berdebat dengan sangat sengit sampai cenderung saling menyakiti dan saling merendahkan satu sama lain. Dan kepada kedua kelompok ini, Paulus menuliskan untuk mereka membuka pintu penerimaan terhadap sesama mereka yang lemah imannya tanpa menghakimi atau memperdebatkan keyakinan mereka tentang hal-hal yang tidak esensial, seperti jenis makanan atau hari raya tertentu. Saudara, sebagai orang percaya yang lebih kuat imannya, maka harus menunjukkan kasih dan kesabaran kepada mereka yang memiliki keyakinan terbatas. Sementara orang beriman yang lemah harus didukung tanpa perdebatan yang meragukan atau menghakimi. Saudara, lebih jauh, Paulus menuliskan, terimalah orang yang lemah imannya. Saudara, kata menerima berarti menyambut orang percaya lainnya tanpa memandang perbedaan keyakinan mereka, terutama dalam hal praktik yang tidak diwajibkan oleh firman Tuhan. Contoh hal yang tidak perlu diperdebatkan lebih jauh adalah tentang hal makanan. Saudara, orang non-Yahudi percaya bahwa semua makanan halal termasuk daging dan merasa bebas untuk memakannya karena kebebasan mereka di dalam Kristus. Tapi bagi orang Yahudi hanya makan sayur-sayuran karena mereka belum memiliki keyakinan yang cukup kuat tentang kebebasan yang didapat dari kasih karunia Kristus dan takut melanggar kebiasaan atau aturan tertentu. Mereka harus saling menerima tanpa mempercakapkan pendapat mereka. Mereka tidak boleh saling menghakimi atau menghina satu sama lain, sebab penekanan utamanya adalah bahwa Allah telah menerima kedua orang percaya ini. Keduanya adalah hamba milik Tuhan dan hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Lalu, bagaimana bagian firman Tuhan ini menjawab tantangan keberagaman agama, yaitu dengan melakukan dialog dan kerjasama dengan orang-orang dari agama lain, sambil tetap mempertahankan keyakinan kita, tidak terpengaruh dengan keyakinan mereka. Kita harus belajar menghormati perbedaan antara agama-agama dan tidak mencoba untuk memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Dan kita harus menyampaikan Injil dengan kasih dan menghormati orang lain, bukan dengan cara yang memaksa atau menghakimi.
Dengan demikian, saudara, kita dapat melihat keberagaman agama ini sebagai satu peluang untuk menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang akan memperoleh berkat dari kehadiran saudara dan saya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan atau praktek yang berbeda dengan kita? Apakah kita menerima mereka dengan kasih dan menghormati perbedaan mereka? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan penerimaan kepada mereka? Saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang bertata dalam surga, tolonglah kami untuk menerima saudara-saudara kami dengan kasih dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan kami menghakimi mereka, sebab penghakiman adalah bagian. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengutamakan kasih dan kebaikan dalam hubungan kami dengan saudara-saudara kami. Kami rindu untuk menjadi seperti Engkau yang penuh kasih. Oleh sebab itu, tolonglah kami yang lemah, terbatas ini. Berilah kami hikmat untuk memahami dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam kebenaran Tuhan. Amin.